Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Penguji kinerja PBG dalam jabatan Kementerian Agama, transformasi LPTK Institut Amai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Nur Saida dari MI Miftahul Huda Dugusari, mengajar mapel agama Al-Quran Hadis. Dan di sini saya sebagai mahasiswa dari Institut Amai Gorontalo, LPTK Institut Gorontalo, dengan nomor NIM 25722500861. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan praktek kinerja PPG. Mohon arahannya dan mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu sama-sama seperti biasanya. Oke, Mbak Intan silakan maju ke depan untuk memimpin berdoa. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum dimulai pembelajaran, absen dulu. Oke, Bu Guru absen dulu ya. Andi Pratama. Ada, Bu. Bintang Zaratul Hidayah. Ya. Fauzia. Firdausi Nuzula. Intan Cahya Tunggung. Karena suaranya anak ya. Khairul Razil, Ibda Zaratul Nisa, Widya, Hikmah, Saril, Salim, Alvin. Anak-anak, sebelum dimulai pelajaran, anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin? Kemarin itu tentang
ikhfa dan idhar. Hurufnya ada berapa kira-kira? Coba ingat. Ada 6. Bagus. Kita kasih dapur. Ada 6 apa saja? Idhar artinya kalau ikhfa. Berarti masih ingat semuanya ya? Oke, kita lanjutkan. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Asr ini turun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum hijrah. Masih di kota Mekah. Ayatnya ada di 3. Paham? Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ya. Wal innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kira-kira bisa? Ada yang bisa? Saya coba Mbak Intan maju ke depan. Baca surat Asr, nanti anak-anak yang mimpin, anak-anak niru. 1, 2, 3. Bismillah. Dulu ya, nanti ditirukan. Satu ayat dulu. 1, 2, 3. Bismillah. Kita kembali bukunya ya, supaya buku Al-Quran hadisnya kembali. Anak-anak, pembelajaran ini tujuannya 1, bisa membaca surat Al-Asr dengan lancar dan tajwid. Yang kedua, bisa menghafal surat Al-Asr. Ya. Yang ketiga, bisa memahami isi kandungan surat Al-Asr. Kira-kira dapat dimengerti anak? Kira-kira dapat dibang? Ada yang bang, ada yang belum ya? Untuk itu, untuk lebih jelasnya, Bu Guru katakan ya. Silakan anak-anak menyaksikan video yang Bu Guru putar tentang surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan ceria. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama belajar basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama kali ini, kita akan belajar kembali tentang surah Al-Asr. Bagaimana cara membaca,
apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Asr. Oke, mari kita mulai berkenalan dengan surah Al-Asr. Surah Al-Asr masuk ke urutan surah ke-103 di dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Surah ke-103 di dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Isra. Surat ini tergolong ke dalam surah Makkiyah karena turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, surat Al-Asr ini terdiri atas 3 ayat. Nah, ternyata nama Al-Asr diambil dari nama pertama dalam surah Al-Asr yang berarti waktu atau masa. Nah, di sini ibu guru akan memberikan contoh bagaimana membaca surah Al-Asr dengan baik dan benar. Seperti baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selanjutnya, guru akan memberikan mufradat atau arti terkena dalam surah Al-Asr. Nah, dalam surah Al-Asr ini ibu guru mengambil ada 12 kosakata. Nah, 12 kosakata ini bisa anak memahami artinya dan kemudian dihafalkannya. Oke, kosakata pada baris pertama yang berwarna hijau adalah wal asr, artinya demi masa, inna sesungguhnya, al-insan manusia. Kemudian pada baris kedua berwarna ungu, lafi benar-benar dalam, khusr kemudian illa kecuali. Kemudian baris selanjutnya yang berwarna orange, alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa amilus shalihat beramal saleh. Kemudian baris yang terakhir wa tawassaw mereka saling menasihati bil haqqi kebenaran, sabar kesabaran. Nah, itu tadi 12 arti berkata dalam surah Al-Asr. Anak-anak bisa pahami kembali, kemudian diingatkan, lalu bisa dihafalkan ya. Oke, dari surah Al-Asr ini dapat kita pahami bahwasanya Allah bersumpah atas nama waktu. Itu berarti waktu sangat penting untuk kehidupan kita. Karena manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, justru mengisi waktunya hanya untuk hal yang sia-sia. Oke, di sini ada gambar. Nah, anak-anak bisa melihat kemudian menentukan kira-kira apa yang ada seorang anak yang sedang pegang handphone. Sepertinya dia asik sekali main handphone. Anak yang sedang belajar bersama dan sedang belajar mereka bisa memanfaatkan waktunya dengan baik dan tidak menyia-nyiakan waktunya untuk bermain. Selain itu, nasihat dari kesabaran ketika teman kita sering ditimpa ujian atau musibah. Berarti Allah musibah di sini misal teman kita sedang ditimpa sakit atau teman kita sedang sudah punya berat saudara. Nah, maka kita sebagai teman yang baik atau sesama saudara muslim, kita punya kewajiban untuk mendoakan dan menguatkan teman-teman kita untuk
academic and finish school. Dari nonton video tadi anak sudah paham? Walas artinya apa? Masa atau demi waktu. Innal insana artinya sesungguhnya manusia. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu hidup dalam kerugian. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr, dan kesabaran. Kalau menasihati temannya itu bisa sabar enggak? Bisa. Mulai sekarang belajar sabar. Sama ada temannya main game kok, waktunya belajar itu ya. Selain sama game, waktunya sekolah, waktunya mengaji. Dinasihati teman-temannya yang nggak mau belajar, yang nggak mau ibadah, dinasihati supaya waktunya setiap hari tidak merugi. Orang yang merugi itu waktunya mulai pagi sampai malam dibuat untuk sesuatu yang sia-sia. Ya, di dalam video tadi waktu yang sia-sia itu apa? Main game, waktunya ke TPT, waktunya sekolah dibuat main game. Habis dengan sia-sia. Paham? Itu supaya waktunya nggak sia-sia, kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Untuk apa anak-anak? Kira-kira salah yang waktu yang bermanfaat itu apa saja? Coba, nggak bisa jawab ya. Untuk kita diskusi kelompokan ya. Ini, terus ini tidak kelompok ya. Ditulis ya, gambar itu yang ditulis ya. Kayak Big Mama dulu. Terus kemudian yang pertanyaan pertama pada waktu yang menuju itu digunakan untuk apa saja, Mbak Hikma? Bagus, bermain HP sampai tidak ingat waktu. Ini kok. Ya. Terus yang kedua, bermain pada waktu jam pelajaran. Ya. Waktu pelajaran izin keluar guru apa-apa itu ternyata sampai pelajarannya habis tidak masuk kelas. Kira-kira waktunya merugi apa enggak? Merugi. Temannya pada pandai, ketinggalan pelajaran. Waktu yang bermanfaat contohnya dibuat belajar mulai jam 7 sampai zuhur ya. Terus rasanya diperbaiki. Terus yang kedua, mengaji. Yang ketiga, buat untuk sholat 100 kita kasih waktu. Yang lainnya kira-kira jawabannya begitu.
maju, laki-laki belum maju ya, membaca surat Al-Asr. Pak Is, Pak Is, itu sudah dulu. Ayo, depan, pinter. Nanti anak-anak yang lain menirukan. Oke, berdirilah masuk ke depan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oh, pintar. Yang lainnya dihafalkan ya. Untuk itu sekarang kita bermain kuis ya. Tetap semangat. Tepuk semangat. Oke. Kata Al-Asr diambil dari ayat ke berapa? Maka jawab 1. Coba ya, jawaban nggak hilang kira-kira betul apa salah? Betul salah. Terus kedua, silakan maju. Dipilih biar temannya berarti sudah pandai, sudah dipilih temannya. Silakan dipilih ke depan. Jumlah surat Al-Asr ada berapa? Jawabannya 3. Kira-kira betul atau salah? Kita coba ya. Betul sekali. Ayo silakan maju untuk yang ketiga. Ais. Nanti dibantu kelompoknya ya. Surat Al-Asr diturunkan di kota. Jawabannya betul atau tidak, kita cek ya. Kita kembali ke kelompok satu lagi. Coba anak-anak kita bisa. Surat Al-Asr tergolong surat Makiyah. Jawabannya kira-kira betul apa enggak ya, kita cek dulu. Ayo kelompok 2 sekarang maju ke depan, tinggal 1 pertanyaan ya. Maju bukan memang sekali. Arti surat Al-Asr: A. Waktu subuh, B. Manusia, C. Waktu, D. ibadah. Yang mana kira-kira jawabannya? Ayo ya. Yang mana? Waktu berarti jawabannya ya C. Kita cek ya. Setelah lagi, anak sudah paham semua ya. Surat apa yang kita pelajari tadi? Al-Asr. Terdiri dari berapa ayat? 3. Diturunkan di mana surat Al-Asr? Di tergolong surat. Ya.
Kenapa